Sana. Terasnya tinggi. Begini sih. Belum balik. Oh, dereng. Ini status nih. Itu pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dil malakil wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azmah. Ilaihi yas'adul kalim at-tayyib wal amalus salih yarfa'uh. Hayyun qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Wassalatu wassalamu ala khairil anam man zaqqallahu basarahu faqal ma zaghal basaru wa ma tagha wa zakka aqlahu faqal ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya berupa diturunkannya hujan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat hujan turun ini termasuk waktu di antara waktu yang mustajabah ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita pergunakan waktu yang mungkin singkat ini untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan secara seksama dan merenungi apa yang akan kita bahas yang berkaitan dengan masalah al-jami' li-ibadatillahi wahdah, hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang Allah ridhoi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala ketika mendefinisikan makna daripada ibadah: ismun jami' lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al ad-dhahirati wal batinah. Segala sesuatu, segala perbuatan baik yang zahir maupun yang batin yang dengan ibadah tersebut, yang dengan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoi orang tersebut. Jadi perkara yang akan kita kaji, yang kita kaji pada setiap pekan Rabu kedua ini merupakan perkara yang amat penting yang harus kita ketahui,
yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Semoga kita bisa merasakan manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, Al-Jami' li ibadatillahi wahdah, di mana beliau rahimallahu taala mengatakan, qala al-musannifu rahimallahu taala, wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, innama dalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di antara perkara ibadah yang harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rasa takut, khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di mana beliau rahimallahu ta'ala menjelaskan bahwasanya khauf ini merupakan ibadah yang ibadah tersebut tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Jadi rasa takut kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna secara global terkait dengan dalil yang dikemukakan oleh muallif dalam surah Ali Imran tadi, ayat yang ke-175, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu, hanya saja yang demikian itu syaitan atau setan-setan itu telah menakut-nakuti para wali-walinya, ay al-musyrikin. Jadi setan menakut-nakuti orang-orang musyrik agar dia itu hanya takut kepadanya, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tadi melarang, lantas mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk takut kepada para syaitan, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk takut kepada mereka, dan Allah menegaskan wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah hanya kepadaku jika engkau hanya benar-benar beriman kepadaku. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita para hambanya agar kita ini merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah. Adapun takut yang sifatnya tabiat itu nanti yang akan kita bahas, dan ini tidak apa-apa. Nanti akan kita jelaskan bagaimana takut yang tabiat ini yang tidak dilarang. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar takut kepada Allah? Karena dengan kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bisa meminimalisir melakukan perbuatan dosa. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang tersebut dua surga, dua kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-40 sampai 41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan jiwanya dari memperturutkan hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala katakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga itu merupakan tempat kembali orang tersebut, tempat tinggalnya nanti. Nah, di dalam ayat ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dua ayat yang kita sebutkan tadi, Ar-Rahman ayat yang ke-46 dan An-Nazi'at ayat yang ke-40 41, menunjukkan betapa pentingnya ibadah kepada Allah yang disertai dengan rasa takut. Betapa mulianya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah katakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah dan mau menahan hawa nafsunya sehingga tidak melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan surga untuknya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyebutkan ada 7 orang yang nanti akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat hari kiamat. Yang diantaranya adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita, yang wanita tersebut cantik, tapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan naungan nanti ketika di padang mahsyar. Hanya rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menahan dirinya dari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi sekali lagi bahwasanya khauf atau rasa takut ini merupakan perkara ibadah yang amat penting dan mulia kedudukannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi daripada khauf, definisi daripada takut menurut bahasa disebutkan oleh ulama bahwasanya rasa khauf ini merupakan rasa kekhawatiran terhadap segala sesuatu yang akan datang. Ini khauf. Hal ini sebagaimana yang kita tangkap dari penjelasannya Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, jilid yang pertama halaman 513. Jadi khauf adalah rasa khawatir terjadi sesuatu pada dirinya di masa yang akan datang. Ini secara bahasa. Adapun makna secara istilah syariat, bahwasanya yang dimaksud dengan khauf adalah firarul qalbi ilallah, takutnya hati seseorang dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatirnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khauf secara syariat, dan yang ini yang akan nanti kita bahas. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh
Asy-Syaikh Shalih bin Abdillah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya khauf ini memiliki beberapa macam. Ya, khauf ini ada beberapa macam yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tidak semua rasa takut ini terjerumus ke dalam kesyirikan atau bahkan keharaman, tidak. Tapi ulama memberikan penjelasan bahwasanya khauf ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, al-khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimaksud dengan khauful ibadah, takut yang bersifat ibadah. Kenapa takut yang bersifat ibadah? Karena khauf kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus didasari dengan rasa cinta, mengagungkan dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang merasa takut kepada Allah, maka dirinya itu harus cinta kepada Allah, memuliakan Allah, dan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tidak ada rasa cinta kepada Allah, orang itu tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita yang manusiawi, ya, ketika kita menaruh rasa cinta kepada seseorang, pasti kita ada rasa takut, ya, atau ada rasa kekhawatiran kalau perbuatan jelek kita ini diketahui oleh orang yang kita cintai. Itu pasti. Demikian pula ketika orang mengaku cinta kepada Allah, maka akan menimbulkan rasa khauf. Dan sebaliknya, kalau orang itu tidak memiliki rasa cinta kepada Allah, maka tidak akan timbul rasa khauf. Kita bisa melihat, ya, bagaimana ahlul ma'asi, orang yang maaf biasanya yang sudah terbiasa judi, terbiasa minum-minuman keras, mereka sama sekali tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak takut dengan ukubahnya Allah, tidak takut dengan hukumannya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa khawatir dibenci oleh zat yang mencintainya. Dan ketika kita ingin menumbuhkan rasa takut kepada Allah, maka harus disertai dengan rasa ta'zim, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus merendahkan diri kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah tapi kita tidak khudu dan tadallul kepada Allah, tidak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Yang ada kita akan menyombongkan diri kita, baik sombong dengan ilmu, baik sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, sombong dengan anak yang dimilikinya, karena tidak ada rasa khudu' dan tadallul, tidak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus didasari dengan mahabbah, rasa cinta, ta'zim, mengagungkan, dan rasa tadallul, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari situlah akan menjadikan kita taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Dan taat yang seperti ini hukumnya adalah wajib. Jadi kita taat kepada Allah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dengan siksaan Allah apabila kita melakukan
perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah ini hukumnya wajib. Dan ketika kita ada rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan rasa cinta atau pengagungan, bahkan merendahkan diri kepada selain Allah, maka terjerumuslah ke dalam syirkul akbar. Sebagaimana nanti yang akan kita berikan contohnya, rasa takut kepada selain Allah yang bisa menyebabkan orang tersebut terjerumus ke dalam syirkul akbar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perbuatan hati. Ya, perbuatan hati. Kalau lisan seseorang yang mengucapkan aku takut kepada Allah, tapi hatinya belum tentu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya yang benar-benar takut kepada Allah, maka akan terrealisasikan dengan perbuatannya. Akan terrealisasikan dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khauf min ghairillah, rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibagi oleh para ulama dengan beberapa bagian. Yang pertama, al khauf at-tabi'i, takut yang memang tabiat. Takut yang tabiat ini, yang bersifat tabiat ini tidaklah tercela. Misalkan ada seorang yang takut ketika terjadi kebakaran, kemudian dia takut dirinya terbakar sehingga dia melarikan diri dari gedung atau rumah yang terbakar tadi. Ini tidak apa-apa, karena ini takut yang bersifat tabi'i. Atau misalkan ada seorang yang takut kepada binatang buas, dia melihat binatang buas, kemudian timbul rasa takut, khawatir binatang buas tadi menerkamnya, memakannya, sehingga dia lari. Takut seperti ini diperbolehkan. Ini sifatnya takut tabi'i. Misalkan juga ada orang yang lewat malam-malam di sawah atau di hutan, kemudian dia melihat sosok ular. Timbullah rasa takut dan dia lari dari ular tersebut. Nah, ini berarti takut yang bersifat tabi'i, yang bersifat tabiat. Jadi ini adalah tabiatnya manusia, pasti memiliki rasa takut, dan ini diperbolehkan. Syekh Shalih Al-Ubaykan hafizallahu taala pernah ditanya, bagaimana ketika ada orang yang takut ketika di rumahnya mendengar ada sesuatu yang jatuh, kemudian timbul rasa takut, apakah ini termasuk takut yang sampai terjerumus ke dalam kesyirikan? Kata beliau, takut yang seperti ini tidak dikategorikan takut yang sampai syirkul akbar. Ini merupakan takut yang secara tabiat. Nah, ini adalah contoh yang mungkin untuk yang terakhir ini mungkin kita sering menjumpai. Ya, ada orang di rumahnya tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh, kemudian timbul rasa takut. Entah di dalam benaknya itu takut ada pencuri, atau takut ada orang lain yang ingin mencelakainya. Ini merupakan takut yang bersifat tabi'i, dan ini tidaklah terlarang. Dalilnya adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salam, di mana Nabi Musa alaihi salam ketika beliau membunuh salah seorang
Bani Israel. Ya, kemudian beliau merasa takut, merasa khawatir, jangan-jangan nanti terjadi sesuatu kepada beliau. Takut dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi dikisahkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ini pernah membunuh salah seorang. Kemudian beliau akhirnya lari dari Mesir karena takut kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Beliau takut dihukum. Nah, takut seperti ini diperbolehkan. Kenapa? Karena takut yang memiliki sebab dan takut yang bersifat tabiat. Tapi kalau tidak ada sebab, ulama menjelaskan kalau takut tidak ada sebab maka ini terlarang. Ya, takut tidak ada sebab terlarang. Seperti orang yang terwas-wasi dengan rasa takut. Ya, dia takut yang berlebihan. Datang ke masjid saja misalkan ba'da maghrib sudah takut. Nanti jangan-jangan ya ada makhluk halus yang mengganggunya, atau jangan-jangan nanti ada orang yang membegalnya di jalan, padahal tidak ada informasi atau kasus terjadinya pembegalan di jalan. Nah, takut yang seperti ini meskipun takut tabiat ya, tapi ini termasuk takut yang dilarang, karena takut yang tidak memiliki sebab, tidak ada alasan ya, takut dengan sendirinya. Nah, termasuk juga ketika ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takutnya itu menyebabkan dia tidak mau beribadah kepada Allah. Ini juga termasuk hal yang dilarang, haram hukumnya. Takut kepada Allah sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah, tidak mau beribadah, tidak mau taubat kepada Allah. Ini tidak diperbolehkan. Seperti kisahnya ada orang di masa Bani Israel yang beliau itu berpesan kepada keluarganya ketika mati, bakarlah jasadku dan abuku sebarkan ke laut agar diterpa angin dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengumpulkan jasadku kembali. Karena aku takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosaku sudah banyak kepada Allah. Nah, perbuatan membakar jasad ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takut yang dilarang. Ya, takut yang dilarang. Ini tidak diperbolehkan. Jadi, meskipun orang itu takut kepada Allah, tapi ketika takutnya menyebabkan orang itu berputus asa dari rahmat Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka ini justru takut yang terlarang, haram hukumnya. Misalkan ada orang yang sudah umur 50 tahun misalkan, selama umur 20 sampai 50 tahun dia bergelimangan melakukan maksiat terus. Kemudian umur 50 tahun dia ingat kepada Allah, ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia takut. Dia sudah taubat minta maaf kepada Allah, tapi dia takut tidak mau datang ke masjid. Tidak mau melakukan sholat. Khawatir sholatnya tidak diterima oleh Allah. Karena selama 30 tahun dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Apapun dia lakukan. Nah, contoh seperti ini, rasa takut seperti ini pula tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Sama rahimani wa rahimakumullah. Sampai sini barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Sebelum saya lanjutkan, tidak ada. Kemudian kita lanjut. Khauf yang berikutnya
adalah khauf asir, khaufus sir, atau khauf yang bersifat rahasia. Nah, khauf yang bersifat rahasia ini adalah takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada selain Allah yang dia tidak mampu memberikan bahaya kepada dirinya. Contoh misalkan seperti orang yang takut kepada manusia, takut kepada manusia dibunuh misalkan, padahal tidak ada kasus apapun, tidak ada kasus apapun, dia takut kepada orang tersebut, takut dibunuh, padahal orang tersebut tidak akan mampu melakukan itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk, disebutkan ulama, termasuk khauf sir, sehingga dia terhalangi dari melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau semisal orang yang takut kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah meninggal. Dia takut misalkan wali yang sudah meninggal itu, atau Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah meninggal, dia takut ditimpakan bahaya. Misalkan ada orang yang datang ke kuburannya Nabi, kemudian dia takut, kalau saya berjalan balik, maka saya takut nanti Nabi itu akan menghukum saya karena saya tidak sopan, karena membelakangi. Sehingga dengan cara dia keluar dari makam tadi dengan cara mundur. Nah, ini adalah khauf sir yang tidak diperbolehkan, karena Nabi yang sudah meninggal sama sekali tidak bisa memberikan bahaya. Yang memberikan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih ingkang kula maksud? Jadi dalam satu kasus itu pernah kita jumpai orang yang datang ke kuburannya wali. Ketika dia datang dan perginya itu dengan berjalan mundur, ya, tidak seperti kita misalkan ketika kita selesai sholat, ya kita keluar dari masjid ya menghadap ke depan, artinya menghadap ke jalan yang akan kita lalui, membelakangi imam. Nah, ini adalah yang wajar. Tapi sebagian orang yang hulu, melampaui batas, ketika berjalan keluar dari makam itu mundur karena takut, ya, tidak sopan kepada wali tersebut dan takut ditimpakan bahaya. Wah, saya ini nggak sopan dengan wali ini, nanti jangan-jangan doa saya tidak dikabulkan, jangan-jangan saya ini nanti minta kepadanya tidak disambungkan kepada Allah, kan percuma saya datang jauh-jauh. Nah, hal ini termasuk khauf sir yang tidak diperbolehkan dan termasuk syirkul akbar. Termasuk juga ketika ada orang itu yang takut kepada bangsa jin. Ini disebutkan oleh ulama, termasuk orang yang takut kepada bangsa jin atau takut kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin tidak diberikan sesajen atau berhala-berhala itu tidak diberikan sesajen, khawatir, takut nanti jangan-jangan jin penunggu ini marah sehingga nanti kita ditimpakan musibah. Sesajennya kurang, misalkan ya sudah terbiasa memberikan sesajen, ada pisang raja, kemenyan, kembang 7 rupa, ada kopi,
ada ayam ingkung, terus kopinya ketinggalan misalkan, terus takut, wah jangan-jangan ini sesajennya kurang ini, bagaimana nanti kalau danyang penunggu sini marah, nanti panen kita gagal ini, hama tikus banyak menyerang ini. Nah ini termasuk khauf sir yang tidak diperbolehkan dan termasuk syirkul asghar. Ini harus kita jauhi. Dan inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tauhid ini sangat penting kita pelajari, karena ini merupakan manajemen qalbu, menata hati kita, bagaimana hati kita ini hanya Allah, Allah, Allah dan Allah, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dimaksud ayat yang dibawakan oleh mu'allif tadi, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi inilah perbuatan setan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, setan ini, jin ini akan senantiasa menakut-nakuti manusia agar takut kepada dirinya. Kalau dulu mereka bangsa jin dan syaitan itu menakut-nakuti manusia dengan cara apa? Menampakkan diri. Ya, dengan cara menampakkan diri. Sehingga manusia banyak yang takut karena ada penampakan makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk aneh sampai menyebar di masyarakat. Ada yang namanya pocong, ada yang dragula, ada yang kuntilanak, macam-macam. Tapi hal tersebut seiring dengan berjalannya waktu, zaman semakin modern, orang sudah tidak takut dengan penampakan seperti itu, dan menganggap sebagian hal itu adalah merupakan takhayul. Kemudian setan tidak berhenti di situ, karena mereka tahu bahwasanya masyarakat ini sudah tidak takut dengan penampakan hal-hal mistis seperti itu, apalagi dengan banyaknya tayangan, ya, memasukkan jin ke dalam botol, film menggambar jin dan sejenisnya, sehingga menyebabkan manusia sudah tidak takut lagi dengan penampakan. Tapi setan tidak berhenti di situ, tetap karena ayat ini terus menerus, karena menggunakan fi'il mudhari yukhawwifu. Jadi setan itu tidak berhenti, dimana fi'il mudhari ini yufidu istimrar, terus dan terus, nggak berhenti, tapi caranya yang berbeda. Ditakut-takuti dengan itu nggak mempan, akhirnya hatinya yang dirasuki rasa takut, tidak takut kepada Allah, tapi takut dengan hal-hal semacam itu. Dan sekarang jamaah rahimani wa rahimakumullah, masih banyak kaum muslimin ini yang takut, ya, dengan danyang-danyang, yang takut dengan Nyi Loro Kidul misalkan. Ketika ke Segoro Kidul, takut memakai baju yang berwarna hijau. Ini termasuk termasuk khaufus sir dan termasuk syirkul akbar. Jadi menakutinya dengan cara seperti itu, yukhawwifu awliya'ahu, ditakut-takuti terus agar takut kepada bangsa jin. Tentu panjenengan insya Allah familiar dengan ketika masuk di terowongan Casablanca, kemudian ngelakson 3 kali. Nah, ini adalah termasuk makar-makar setan yang kita tidak boleh terjerumus dalam hal itu, karena ini merupakan syirkul akbar, termasuk syirik besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena sudah masuk waktu isya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini semakin
mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita hanya benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga terrealisasikan taat kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.